Gadis kecil menemukan seekor anjing kecil berwarna hitam pekat di hutan. Anjing itu hitam pekat seperti batu bara. Melihat itu, Xiao Mei sangat menyukainya. Dia ingin berlari ke arahnya dan menangkapnya. Ternyata anjing kecil itu juga sangat menyukai Xiao Mei. Anjing itu melompat ke pangkuan Xiao Mei. Namun ini adalah samudra yang luas. Perahu bambu kecil ini mulai mengapung mengikuti arus. Xiao Mei dan anjing kecil itu terbawa arus. Di sepanjang perjalanan ini, ada banyak burung-burung langka. Mereka terus melayang begitu saja. Xiao Mei dan anjing itu berbincang-bincang. Dia menceritakan beberapa cerita anjing yang menarik padanya. Perjalanan melayang ini berlangsung lebih dari 10 km. Xiao Mei dan anjing itu mendarat di sebuah pantai kecil. Mereka mulai bermain lumpur di pantai. Tanpa disadari, sudah malam. Orang tua Xiao Mei telah mencarinya sepanjang hari. Mereka sangat khawatir. Akhirnya, di tengah malam, mereka akhirnya menemukan Xiao Mei. Mereka membawa anjing itu pulang. Sejak itu, Xiao Mei dan anjing kecil itu bermain dengan bahagia setiap hari. Mereka bermain-main dan bergembira di hutan. Anjing kecil itu sungguh sangat lucu, membuat masa kecil Xiao Mei penuh dengan kebahagiaan. Setiap hari, Xiao Mei akan menyanyi dan menari bersama anjing kecil itu. Namun seiring dengan bertumbuhnya anjing hitam kecil, Little Mei menemukan bahwa anjing hitam kecil ini sangat rakus makan daging, dan semakin mirip dengan seekor macan. Akhirnya ayah tahu, ini adalah seekor jaguar yang dilindungi. Tidak boleh diberi makan secara sembarangan. Jadi ayah dan Xiao Mei mengirim jaguar ke area perlindungan hewan yang dilindungi. Di hutan ini ada sekelompok orang asli yang menjaga. Jadi Mei dan jaguar itu berpisah. Beberapa tahun berlalu, Mei masih merindukan jaguar setiap hari, mengubah kebahagiaan masa kecil menjadi lukisan-lukisan. Suatu hari, Mei melihat sebuah berita. Sebuah kelompok pemburu membunuh banyak hewan di hutan. Mei menyadari jaguar dalam bahaya. Jadi Mei yang masih sekolah langsung berlari. Guru langsung mengejarnya setelah melihatnya. Tidak disangka bahwa pengejaran ini berlangsung ribuan kilometer. Guru mengejarnya hingga ke bandara. Di pesawat, ia berusaha meyakinkan Mei untuk tidak pergi. Hutan sangat berbahaya. Tetapi Mei bertekad untuk pergi mencari jaguarnya. Setelah turun dari pesawat, guru hendak menangkap Mei kembali. Namun Mei berkata ingin pergi ke toilet. Guru menunggu setengah hari tapi tidak melihat Mei keluar. Barulah menyadari ada yang tidak beres. Ternyata Mei sudah melarikan diri melalui jendela toilet. Guru tidak akan meninggalkan siswa ini. Maka dia berusaha keras mengejarnya. Pada saat itu, Xiao Mei sudah naik truk kecil. Guru benar-benar berusaha keras. Bahkan pada saat terakhir pun dia berhasil naik ke mobil. Meskipun Xiao Mei tidak tahan dengan terus-menerusnya guru meminta, namun dia tahu guru melakukannya dengan niat baik. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian naik perahu kecil selama beberapa jam. Akhirnya mereka tiba di hutan belantara ini. Hutan ini masih dikelola oleh suku asli itu. Mereka sangat senang melihat kedatangan Xiao Mei. Semuanya sangat bahagia. Xiao Mei teringat masa lalu. Bersama bermain dengan jaguar kecil itu setiap hari. Dia melihat kembali pondok kecil tempat dia berpisah dengan jaguar kecil itu. Tiba-tiba seekor jaguar menerkamnya, menyebabkan Xiao Mei terjatuh ke tanah. Kemudian jaguar itu segera melarikan diri. Bahunya sedikit terluka. Orang-orang di desa membungkus luka Xiao Mei. Xiao Mei merasa bahwa jaguar itu adalah jaguar kecil beberapa tahun yang lalu. Dan si pantera juga mengenali tuan muda beberapa tahun yang lalu. Sehingga sering mendekati kecil Mei perlahan-lahan. Mei kecil juga melihat pantera, lalu mengejarnya masuk ke dalam hutan. Mei kecil berteriak keras pada si pantera kecil. Pantera berhenti, melihat ke arah Mei kecil di depannya. Mei kecil mengulurkan kedua tangannya. Namun pantera tetap berlari menjauh dari Mei kecil. Karena selama bertahun-tahun ini, pantera tidak pernah dekat dengan manusia lagi. Beberapa hari kemudian, petugas keamanan datang ke area ini untuk meminta semua pengunjung hutan pergi. Xiao Mei dan gurunya akhirnya naik truk untuk pergi. Namun pantera sepertinya menyadari kepergian tuan muda. Berlari mengikuti mobil di tepi jalan hutan. Hanya untuk bisa melihat tuan muda sekali lagi. Mei kecil tiba-tiba melihat pantera. Tanpa memedulikan nasihat guru, langsung turun dari mobil. Tentu saja guru tidak akan meninggalkannya begitu saja. Turut keluar dari mobil. Mei kecil mencari pantera di hutan. Sementara guru mencari Mei kecil di hutan. Beberapa hewan kecil di hutan membuat guru terkejut dan pucat. Pantera akhirnya muncul. Mei kecil jongkok, mengulurkan kedua tangannya. Guru di sampingnya terkejut sampai hampir jantungnya melonjak. Akhirnya setelah bertahun-tahun tidak bertemu, apakah pantera benar-benar mengenali Mei kecil? Black Panther berlari cepat menuju Little Mei. Guru ketakutan menutup kedua matanya dengan tangan. Dengan cepat, Black Panther dan Xiao Mei bertarung bersama. Mereka bermain seperti waktu kecil. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, Black Panther masih menjadi anjing hitam kecil di pangkuan Little Mei. Gambaran harmoni antara manusia dan hewan ini membuat guru tanpa sadar mengeluarkan ponselnya, merekam segala kehangatan dan keindahan ini. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Pemburu datang. Black Panther ketakutan dan melarikan diri dengan cepat. Dalam sekejap menghilang. Xiao Mei dan gurunya sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri.
Mereka berlari melintasi hutan. Di depan mereka terlihat sungai kecil. Black Panther langsung melompat ke sungai. Pemburu ada di belakang mereka. Little May dan guru tidak bisa memikirkan banyak hal. Mereka juga melompat ke dalam air sungai. Mereka terbawa arus sungai. Terbawa hingga ke hilir sungai. Di depan mereka terlihat air terjun. Mereka dengan sangat berani melompat dari air terjun. Mereka terus-menerus terbawa arus selama lebih dari 10 km. Akhirnya mereka terdampar di sebuah pantai kecil. Mereka bertemu kembali dengan Black Panther. Seekor pantera sedang minum air di sungai. Guru sekarang juga sangat haus. Juga merunduk minum di sungai. Saat itu, muncul ular air raksasa di dalam air. Black Panther tahu dia tidak bisa mengalahkan ular air di dalam air. Jadi dia langsung melompat ke atas pohon besar. Xiao Mei melihat itu dan segera memanjat pohon besar juga. Namun guru sudah terdiam di tempat. Benar-benar bingung. Ular besar hendak menyerang guru. Black Panther melihat situasi tidak menguntungkan. Langsung melompat turun dari pohon. Berteriak keras kepada ular air. Ular air terkejut oleh raungan binatang buas ini. Akhirnya hanya bisa kembali ke air dengan malu-malu. Dan Xiao Mei menggunakan sebatang kayu. Menarik guru ke atas pohon. Ini adalah pohon besar yang menjulang tinggi. Tingginya lebih dari 500 meter. Mereka terus memanjat seperti itu. Akhirnya mencapai puncak pohon besar. Karena mereka akan bermalam di sini. Hanya pohon-pohon besar setinggi ratusan meter. Adalah tempat yang paling aman. Pagi hari. Matahari baru saja terbit. Xiao Mei dan Jaguar pergi bermain di sungai. Meskipun jaguarnya telah tumbuh besar. Dan Xiao Mei bukan lagi seorang gadis kecil. Namun mereka tetap senang bermain. Namun guru tiba-tiba menemukan pemburu di hutan. Jaguar segera menyelam ke dalam air. Dan Xiao Mei menggunakan sebuah tabung bambu. Bersembunyi di dalam air. Sementara guru bersembunyi di belakang pohon. Beberapa menit kemudian, pemburu pergi. Mereka akhirnya lolos dari bahaya ini. Beberapa hari berikutnya, mereka semua bermain dengan senang di hutan. Guru juga ingin pergi dan bermain dengan harimau sedikit. Namun dia tahu jaguar besar itu sebenarnya sangat berbahaya. Dan pada suatu hari, kaki Xiao Mei digigit oleh ular kecil. Untungnya bukan ular berbisa. Guru mengambil beberapa tanaman obat untuk dioleskan ke Xiao Mei. Ketika mereka hendak melewati hutan ini, mereka menemukan sekelompok pemburu liar. Mereka menangkap banyak hewan liar yang dilindungi. Lalu mereka memuatnya ke truk, dan menjualnya ke negara lain. Guru merekamnya dengan ponsel. Merekam para penjahat ini. Namun seorang pemburu menemukan mereka. Mereka segera berlari masuk ke hutan. Mulai mengejar harimau hitam. Akhirnya pemburu berhasil menembak harimau hitam. Ini adalah jarum bius. Harimau hitam segera terjatuh ke tanah. Harimau hitam ditangkap. Little May ingin menyelamatkan. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Guru merekam semua kejadian ini. Lalu pergi meminta bantuan. Seorang petugas keamanan yang sedang patroli. Melihat guru itu. Kemudian menyeret guru ke kantor manajemen keamanan. Kemudian guru menyiarkan video ini. Semua disiarkan langsung. Banyak orang melihat video ini. Melihat harimau hitam dan Little May bermain bersama. Melihat harimau hitam ditangkap. Dan juga sekelompok penjahat ini. Memuat hewan-hewan hutan ke truk. Orang asli di persimpangan jalan. Menghentikan truk pemburu. Namun diserang balik oleh pemburu. Banyak warga desa yang menonton siaran langsung juga datang. Polisi juga datang. Para pemburu terpaksa menyerah. Harimau hitam akhirnya mendapatkan kebebasan kembali. Little May dan harimau hitam pergi ke hutan. Mereka bisa bermain bersama dengan bahagia.